Mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Halo Sobat Deka. Halo Sobat Deka. Balik lagi ya dengan kita berdua. Oh, kita sih bolak-balik terus ya pokoknya ya. Kita hobinya bolak-balik. Bolak-balik. Nah, tetap dengan aku Keket Tawabagia dan aku Yance Sukacita. Wah, balik lagi di Podcast Bugar. Podcast Bugar. Dengerin Warta Kota Podcast. Betul. Podcast Bugar ini adalah sebuah podcast yang terselenggara berkat kerjasama Warta Kota Group dan Rumah Sakit Sinta Summarecon Serpong. Suatu kebahagiaan ya. Hari ini kita ketemu dokter sayang sih pakai masker ya kita semua ya. harus karena protokol kesehatan kan. Dokter yang kelihatannya sih udah cantik nih dokternya. Kelihatan ya dari sorot matanya. Dari sorot matanya yang begitu memancarkan aura kebahagiaan. Cocok dengan bahasa yang akan kita bahas hari ini. Hal-hal yang berbahagia lah. Iya. Boleh dong Kat, dikenalin sama Bu Dokter siapa nih? Halo, saya Dr. Arini. Saya Dr. Objin dari Rumah Sakit Karolus Summarecon Serpong. Waduh, suaranya lembut. Terima kasih banyak dokter sudah memperkenankan kami berdua ini. Di sela-sela, aduh kesibukan kita tahu lah. Mungkin apa namanya dokter spesialis Objin ya. Itu udah spesialis bidan kandungan tuh pasti kan jadwalnya padat, merayap. Waduh. Untung kita bisa dapat kesempatan nih. Hari ini kita akan ngobrol mengenai hamil di saat pandemi. Sebenarnya tepat enggak? Iya. Kita tidak berbicara masalah teknis bagaimana hamil. Iya. Sobat Rika sudah paham semua ya tentang teknis dan bagaimana. Yang sudah menikah loh. Yang sudah menikah. Keket juga tentunya udah sedikit paham ya tentang teorinya. Oh, teori ya, nanti teknisnya kita coba nanti dipelajari lagi ya. Ini kita menimba informasi dulu ya. Betul. Itu karena kan kemarin kan aku sempat baca nih di online kan ya data dari BKKBN ya. BKKBN mengukur potensi kehamilan baru di masa pandemi. BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Iya, bahwa di masa pandemi ini ada potensi kehamilan baru di kisaran 370.000 sampai 500.000. Wow, begitu kan? Wow. Wow-nya itu karena mungkin banyak WFH jadi ada potensi kehamilan segitu banyak ya. Iya. Baby booming dong nih, baby booming nih kayaknya jadinya nih. Ya, mengarah ke situ ya. Cuman kan kita tanya aja ke dokter kan bahwa di masa pandemi ini gitu kan itu adalah saat yang tepat gak sih dok? Gitu. Ya ngomong-ngomong kehamilan, kehamilan di masa pandemi, di mana semua orang was-was, di mana semua orang, banyak menunda di keadaan yang serba tidak menentu. Betul. Menurut dokter Arini dok, kalau ada yang merencanakan nih dok, iya gimana nih dok? Kehamilan, tepat nggak sih dok di masa pandemi ini? Oke, jadi pandemi sendiri dia bukan merupakan kontraindikasi untuk hamil ya. Kalau dari guideline, jadi semua dokter kandungan tuh punya guideline. Dari guideline yang ada saat ini, dia justru menyebutkan kalau pandemi ini momen yang tepat untuk merencanakan. Karena kita sama-sama dengan suami sering di rumah, kita bisa mendiskusikan apakah kita udah siap belum sih secara fisik, mental, ekonomi, apa semua ini sudah matang. Ya, jadi karena pandemi bukan kontraindikasi hamil, kalau seandainya memang mau merencanakan, monggo. Perencanaannya tadi disebutkan tidak melulu masalah fisik, tapi masalah beberapa variabel yang lainnya. Banyak indikatornya. Ya, karena memang kalau mau ngomongin kehamilan ya benar harus merencanakan itu tidak cuma masalah tekniknya saja kayak gitu, tapi hal non teknis itu. Penunjangnya itu banyak gitu kan. Kesiapan dari suami istri gitu ya dok ya, calon orang tua, terus kondisi ekonomi juga ya benar. Dok, ada beberapa yang bilang nih, aku cemas, stres, apa segala macam itu sangat mempengaruhi sih di masa-masa pandemi ini nih bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Dokter menganggapnya please deh dan jangan terlalu stres ketika kalian hamil atau bagaimana dok menurut dokter? Benar, hamil tuh mestinya happy ya, hamil jangan cemas. Dia merupakan suatu kondisi di mana kita harus bahagia. Yang penting sebenarnya dia punya lingkungan harus bisa mendukung si ibu-ibu hamil ini. Ibu hamilnya juga harus mengerti apa sih itu COVID-19, bagaimana dia melindungi dirinya dari COVID-19. Selama dia udah mengerti tentang bagaimana proteksi, ya jangan cemas, karena cemas sendiri bisa berefek negatif terhadap kehamilan. Tuh, mungkin
kan nggak salah sedang ada di kamu ya atau saudara ya yang lagi hamil kan saudara sudah melahirkan gitu kan. Kebahagiaan juga kan ya udah di saat pandemi melahirkan dengan selamat sehat ibu dan bayi. Ade juga lagi memasuki masa kehamilan gitu kan. Jadi ya itu tadi ya dok ya, bahwa di masa pandemi ini bukan tidak menghalangi ya untuk hamil gitu kan, asalkan perencanaannya. Ya bukan kontraindikasi gitu kan. Kontraindikasi betul. Wow. Tapi hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dok di dalam kalau kita sudah hamil nih di dalam masa kehamilan di saat pandemi ini? Sebenarnya sama aja ya, yang boleh dan tidak boleh, tapi harus ingat kalau kita hamil di era pandemi ini, satu, kalau bisa di rumah aja, sebisa mungkin kita ada di rumah. Terus kalau misalnya kita pergi pun pakai maskernya yang benar. Sekarang banyak sekali kita lihat orang pakai maskernya hidungnya tidak ketutup lah, maskernya melorot, terus maskernya longgar, tangannya pegang mata, pegang masker, terus habis itu pegang mata lagi. Maskernya dikorotin ke sini ya? Iya, itu yang sebenarnya salah. Kalau itunya tidak bisa, lebih baik di rumah saja lah. Jadi yang perlu diperhatiin kalau kita hamil di era pandemi, sebisa mungkin satu di rumah. Kalau keluar jaga jarak 2 meter, sebisa mungkin jangan pegang maskernya jangan melorot. Sampai pulang rumah cuci tangan, mandi, semua pokoknya ganti baju semuanya ya dok ya. Masker juga sekali pakai gitu ya. Oh iya, jangan direbus pakai lagi. Kalau direbus pakai lagi ntar mie ayamnya laris. Kayak yang apa ya? Light break penyek gitu. Dari Clayton dong, dari Clayton. West Java. Central Java ya. Waduh. Kayak. Dok. Aduh. Seneng banget. Enggak, ini bukan pertanda kok. Ketika direncanakan sudah tiba-tiba, mohon maaf nih, mungkin ada yang setelah tes usap atau segala macam reaktif atau sebagaimananya. Apa yang harus diperbuat nih, Bro? Lagi hamil. Atau enggak sebelum masuk ke situ perlu nggak sih dok ibu hamil itu selama kehamilan itu tes rapid atau tes PCR? Kalau ada tanda dan gejala, sebaiknya sih periksa. Dia tidak hanya melindungi dirinya dan adik bayi yang ada dalam kandungan, tapi melindungi orang sekitar. Jangan sampai dia nularin orang yang serumah. Nah, terus kalau seandainya kita hamil ya sebisa mungkin sih jangan terinfeksi ya. Karena sampai hari ini COVID-19 ini penyakit yang baru. Penelitiannya masih ongoing, dampaknya terhadap bayi masih tanda tanya. Sejauh ini sempat dibilang kalau bayi tidak akan ketularan. Tapi ternyata belakangan ada satu kasus di mana ternyata di plasenta muncul. Jadi bisa ada pada bayi. Jadi sebisa mungkin kita jangan ketularan karena dia penyakit yang masih baru. Kita belum tahu apa dampaknya terhadap si adik. Luar biasa. Juga ya, kalau ke plasenta kan berarti ngarah ke anak juga ya, janin yang ada di dalam perut ya, di dalam rahim. Ya itulah maksudnya, ini benar berarti bahwa suatu hal yang sebenarnya informasi yang sangat berharga ya bagi kita ya. Dokter bilang awalnya kan nggak terlalu ini, tapi yang terbaru ada kasus seperti itu. Ada kasus seperti itu. Wow. Jadi memang diharapkan tadi mau dan sadar diri ya dok ya untuk mau melakukan tes dan tentunya menjaga agar jangan sampai tertular atau terinfeksi. Ya, karena juga dari medis sendiri juga belum menemukan nih untuk penanganannya akan seperti apa gitu ya dok ya, untuk si ibu maupun si calon bayi gitu. Nah, terus dok, dari peran anggota keluarga sendiri untuk ibu hamil di masa pandemi ini kan banyak orang yang cemas gitu kan, panik kayak gitu. Nah, support dari keluarga itu kan penting sekali. Nah, support seperti apa dok yang bisa diberikan oleh keluarga terdekat itu untuk ibu hamil supaya selama menjalani kehamilan di masa pandemi ini ibu hamil itu selalu senang? Oke. Kalau saya rasa yang paling penting jangan tulari ibu hamilnya dengan COVID. Suami kalau pulang jangan tulari istrinya COVID. Caranya gimana? Ya protokol physical distancing selama di tempat kerja.
Jadi mesti jaga jarak. Kalau bisa waktu makan sendirian aja, jangan ngumpul karena nggak mungkin kita nggak makan di tempat kerja. Pas makan sendiri jangan rame-rame, satu AC, satu ruangan. Aku di sini, kamu di sana. Kita berbicara sambil makan, jangan. Karena ada kemungkinan potensi kita nggak pernah tahu apakah dia positif tanpa gejala. Nanti kita pulang bawain ke istri, kasihan. Terus selain itu ya seperti suami pada umumnya, perhatikan istrinya. Tanya perhatian-perhatian kecil, sudah makan belum, lapar nggak, hal-hal seperti itu bisa bikin dia happy. Jadi hati ya, dari dalam diri ya, hati kalau seneng, imunitasnya kan juga ini ya dok ya, kuat ya dok ya. Imunitas yang kuat kan juga berbahagia, membentengi tubuh supaya tidak gampang terinfeksi ya dok ya. Itu kuncinya. Waduh dok, lagi masa pandemi gini kalau dokter banyak yang berkonsultasi nggak nih dok? Maksudnya di Carolus Sumarekon Serpong sendiri, nanya-nanya apa sih biasanya kalau di di Sumarekon Serpong ke dokter Arini? Pasien-pasien general ya. Kalau saya sebagai dokter kandungan, masalahnya ya masalah-masalah seputar kehamilan, seputar gangguan haid, masalah kesehatan organ reproduksi, kurang lebih seperti itu. Oh gitu, nggak ada yang nanya, aduh, kok saya panas tiba-tiba dok, apa saya jangan-jangan reaktif ya dok? Rata-rata pasien takut yang aku panas. Sebelum ke rumah sakit mungkin walaupun demam ditempel es batu dulu. Kamu pelase, pemeriksaan ya, di depan. Ada aja yang begitu, batuk pilek, ditanya batuk pilek nggak? Iya. Tapi itu nggak boleh seperti itu sebenarnya. Oke. Karena biar gimana kita harus melindungi kita dan orang lain. Aku sehat, kamu pun sehat. Mestinya itu prinsip yang aspek kejujuran ya. Bener. Lebih baik jujur, tahu dari awal daripada malah nanti terlambat lebih repot lagi ya dok ya. Wow. Tapi selama pandemi ini ibu hamil itu untuk kontrol rutin tetap wajib kan ya dok ya? Jadi kontrol kehamilan itu dibuat sedemikian rupa untuk membuat ibu dan bayi sehat. Kita tidak mau ibu dan bayinya ada masalah. Sebelum pandemi ini sudah ada jadwal kontrol yang diatur sedemikian rupa supaya dua hal itu terwujud. Nah, setelah pandemi kita tetap mesti kontrol, tapi ada yang tatap muka, ada yang gunakanlah telemedicine. Jadi nanti didiskusikan ya sama dokternya, kapan saya harus kontrol yang tatap muka, kapan harus saya kontrol yang bisa telemedicine saja. Iya. Itu dia. Iyalah, dok bagi linknya dong. Kita mau telemedicine. Berarti tidak perlu datang setiap bulan seperti kalau nggak pandemi itu ya dok. Kan kalau tidak pandemi kan biasanya ada jadwal seperti itu. Jadi ini jadwalnya lebih fleksibel ya. Jadi tidak dituntut harus datang ke rumah sakit ya, karena faktor resiko itu ya dok ya. Tergantung sebenarnya keluhannya ada nggak. Kalau ada keluhan ya sebaiknya tetap datang kontrol. Diskusikan dulu sama dokter yang merawat. Apakah memang dia kunjungan berikutnya boleh saya telemedicine atau dia tetap harus datang kontrol. Iya sih, jadi memang saat seperti ini justru malah komunikasinya intensif ya. Yang dibangun justru malah memang dari dunia medis, terutama dokter anak itu sendiri atau dokter yang menangani perencanaan kehamilan, rasanya proaktif ya, jadi yang ayo deh, nggak apa-apa kita ngobrol aja lebih intens, nggak harus ketemuan gitu ya. Jadi yang komunikasi, terus dokter juga mengetahui perkembangan dari calon ibu ya dok, perkembangan dari calon bayi juga kan jadi terkontrol kan. Oke. Ada lagi yang ditanya nih, soalnya kita tahu dokter kan waktunya cukup padat ya, kayak gitu kan, kita udah beruntung bisa sedikit berbicara dengan dokter. Mungkin yang terakhir pesan-pesan ya dokter ya untuk sobat WK semuanya gitu kan, yang sekarang sedang merencanakan kehamilan maupun yang sekarang sedang menjalani kehamilan ini dok, kan di masa pandemi ini gitu kan, pesan yang penting gitu kan dari dokter, mendasar dan penting ya pasti. Mungkin tadi udah sempat disampaikan ya di awal-awal, tapi merangkum dari apa yang diibaratkan menjadi prioritas utama dan yang penting dari kacamata dokter Arini. Oke, jadi buat semuanya yang sedang merencanakan kehamilan maupun yang sudah hamil, jangan takut selama pandemi ini. Yang penting kita jaga kesehatan, kita lakukan protokol physical distancing, sebisa mungkin kita di rumah saja, jangan sampai ketularan COVID-19 ini. Selebihnya ya yang penting happy. Hamil harus happy. Hamil harus happy. 3H ya. Hamil harus happy. Sama juga yang suaminya harus siaga tadi. Siaga dalam pengertian nggak cuma
siap kemana-mana tapi siaga untuk apa namanya protokol kesehatan, menjaga kebersihan juga. Pulang kerja mandi langsung, nggak ada sentuh-sentuh. Istrinya dulu nih, boleh sayang tapi kan nggak harus sentuh ya. Iya. Kebersihan tetap yang utama. Waduh, singkat tapi cukup padat nih obrolan kita nih. Thank you banget loh dok. Terima kasih banyak. Thank you banget dokter, sehat selalu. Sama-sama sehat selalu juga apa namanya terus memberikan rasa nyaman dan aman buat para ibu-ibu yang sedang merencanakan dan yang sedang menanti. Sobat WK, terus ya saksikan episode-episode kita bersama Sin Karolus Sumarekon Serpong. Kalau kalian merasa lagi gak enak badan, untuk teman-teman semuanya ya yang di wilayah Sumarekon Serpong. Sumarekon Serpong khususnya Tangerang, Jakarta atau yang lainnya, boleh loh. Aman di Karolus pokoknya. Aman di Karolus. Langsung dicap hijau udah langsung masuk kayak gitu kan ya. Enggak bohong kan tadi? Enggak sih, dok, saya enggak bohong, dok. Lolos. 37. Ya. Puji Tuhan kita semua lolos, dok. Ya, apa namanya? Mudah-mudahan baik-baik semua selalu. Iya. Itu ya sobat WK obrolan kita hari ini. Tetap sehat, tetap happy. Tetap happy. Hamil aja harus happy, apalagi kita yang nggak hamil. Tapi jangan sampai kayak perutnya hamil ya. Waduh. Oke. Harus olahraga kayak kita bahas sama dokter minggu lalu ya. Oke, kalau kayak gitu, jumpa lagi ya di episode berikutnya. Sampai jumpa sobat WK. Dadah. Warta kota yang pas. Boleh tuh.